Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya semoga tercurah limpahkan kepada nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami diperkenankan untuk mempresentasikan sebuah hasil kerja kelompok kami, yaitu dari mata kuliah pengantar manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan tema tentang just in time. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Ainupta sebagai moderator dan juga pemateri. Yang kedua ada Muhammad Ilal, yang ketiga ada Muhammad Abdan, yang keempat ada Adinda, dan yang kelima itu ada saudara Iqbal. Langsung saja kepada pemateri yang pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menyampaikan definisi just in time. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa definisi yang didefinisikan oleh beberapa para ahli. Yaitu di sini saya mengambil dari 3 ahli. Yaitu yang pertama ada Taichi Onho. Nah, menurut beliau, just in time itu adalah produksi yang dilakukan secara tepat waktu dengan jumlah yang tepat dan kualitas yang tepat. Nah, yang kedua yaitu ada W. Edward Deming. Menurut beliau, just in time itu adalah filosofi produksi yang berfokus pada pengurangan variabilitas dan penghapusan limbah. Yang ketiga yaitu ada Joseph Orliki. Menurut beliau, just in time itu adalah sistem produksi yang dirancang untuk memproduksi produk pada waktu yang tepat dan jumlah yang tepat. Nah, kesimpulan dari ketiga para ahli tadi, sesungguhnya bahwa just in time itu adalah strategi produksi yang dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan kebutuhan pelanggan untuk menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi. Nah, mungkin hanya itu saja ya dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Saya ingin membahas tujuan dan manfaat just in time. Just in time atau JIT memiliki beberapa tujuan utama yang menjadi landasan bagi penerapannya. Konsep ini dirancang untuk mengoptimalkan operasi bisnis Anda dan mencapai tingkat efisiensi yang tinggi. Berikut adalah beberapa tujuan dan manfaat just in time yang terdiri dari 5 bagian. Bagian pertama yaitu 1. Mengurangi biaya persediaan. Salah satu tujuan utama just in time adalah mengurangi biaya persediaan. Dengan menjaga tingkat persediaan yang rendah, bisnis Anda dapat menghindari biaya penyimpanan yang tinggi, penumpukan persediaan yang tidak perlu, dan risiko barang rusak atau kadaluarsa. Dalam JIT, persediaan hanya dibeli dan diproduksi saat dibutuhkan, mengurangi investasi modal dalam persediaan yang tidak produktif. 2. Menghilangkan pemborosan. Just in time bertujuan untuk menghilangkan pemborosan dalam operasi bisnis. Hal ini mencakup pemborosan dalam bentuk waktu, tenaga kerja, bahan baku, dan proses produksi. Dengan mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan, bisnis Anda dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi produksi. JIT memiliki fokus yang kuat pada meningkatkan efisiensi produksi. Dengan menjaga aliran material yang lancar dan tepat waktu, JIT meminimalkan waktu tunggu, mengurangi waktu siklus produksi, dan meningkatkan penggunaan fasilitas produksi. Hal ini memungkinkan bisnis Anda untuk mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi dengan biaya yang rendah. Dan yang keempat yaitu meningkatkan responsibilitas terhadap permintaan pelanggan. Tujuan just in time juga mencakup meningkatkan responsibilitas terhadap permintaan pelanggan. Dengan mengadopsi JIT, bisnis Anda dapat lebih responsif terhadap perubahan permintaan pelanggan. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, kemampuan untuk menghadapi perubahan pasar dengan cepat dapat memberikan keunggulan
kompetitif yang signifikan. Yang kelima yaitu meningkatkan kualitas produk. Kualitas produk adalah faktor penting dalam just in time dengan fokus pada penghapusan pemborosan dan peningkatan efisiensi. Bisnis Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kualitas produk, proses produksi yang lebih terkontrol, pengawasan kualitas yang ketat, dan pelibatan karyawan dalam pencegahan kesalahan dan dapat meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan. Oke, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip just in time. Yang pertama, prinsip just in time itu ada yang namanya produksi sesuai permintaan. Nah, produksi sesuai permintaan itu dilakukan untuk saat dibutuhkannya mengurangi kebutuhan biaya atau persediaan di gudang. Dan yang kedua ada minimalisasi persediaan. Nah, minimalisasi persediaan ini itu dilakukan ketika tingkat persediaan dijaga serendah mungkin dengan pengisian ulang hanya saat diperlukan dalam proses produksi sehingga mengurangi pemborosan atau penambahan beban biaya. Lalu yang ketiga, ada peningkatan berkelanjutan. Peningkatan berkelanjutan ini memerlukan pemantauan dan riset lebih lanjut karena proses ini diproduksi meningkatkan efisiensi dan kualitas ketika memproduksi suatu barang. Lalu dari just in time ini pun ada yang namanya elemen-elemen penting. Pertama ada take time, kedua produksi aliran kontinu, lalu ada sistem tarik, manajemen inventaris, lalu ada peramalan permintaan, jumlah pemasok yang terbatas. Cukup sekian. Kelemahan dalam metode just in time. Yang pertama ada ketergantungan pada pasokan yang stabil. Dalam metode tersebut, yaitu perusahaan sangat tergantung pada pemasok yang dapat mengirimkan barang dengan tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat. Jika ada masalah dengan pemasok, seperti keterlambatan pengiriman atau kualitas bahan yang buruk, produksi bisa terhambat, sehingga membuat perusahaan sangat bergantung pada sejauh mana pemasoknya dapat diandalkan. Yang kedua ada risiko gangguan produksi. Jika persediaan barangnya sangat minim dalam JIT ini, perusahaan tidak memiliki banyak cadangan jika terjadi gangguan seperti masalah pengiriman atau kerusakan alat. Perusahaan mungkin tidak memiliki cukup bahan untuk melanjutkan produksi sehingga bisa menyebabkan penundaan dan berpotensi kehilangan pendapatan. Selanjutnya yang ketiga ada biaya implementasi yang tinggi. Dalam menjalankan metode ini bisa membutuhkan biaya yang tinggi karena perusahaan perlu menyesuaikan proses produksi atau mengubah cara mengelola persediaan sehingga bisa menjadi beban bagi perusahaan yang belum siap atau memiliki keterbatasan dana. Yang keempat ada keterbatasan fleksibilitas. Metode JIT ini berfokus pada efisiensi dan mengurangi persediaan, tetapi ini juga bisa membuat perusahaan kurang fleksibel jika ada perubahan tiba-tiba dalam permintaan. Jika permintaan tiba-tiba naik atau ada kejadian tak terduga, perusahaan bisa kesulitan memenuhi permintaan karena stok yang terbatas. Di sini selanjutnya ada tantangan dalam metode just in time. Yang pertama, ketergantungan pada ketersediaan pemasok. Perusahaan sangat bergantung pada pemasok untuk menyediakan bahan baku tepat waktu. Jika pemasok mengalami masalah seperti gangguan atau kekurangan bahan, ini bisa menghambat jalannya produksi. Yang kedua, ada risiko keterlambatan pengiriman. Metode JIT ini mengandalkan pengiriman bahan baku yang tepat waktu. Jika terjadi keterlambatan pengiriman, produksi bisa terhenti. Tidak ada stok cadangan yang bisa digunakan untuk mengatasi situasi tersebut. Yang ketiga, ada ketidakpastian permintaan. Jika permintaan pasar berubah secara tiba-tiba, perubahan yang menerapkan metode tersebut mungkin kesulitan untuk menyesuaikan produksi karena mereka tidak memiliki persediaan yang cukup untuk memenuhi kenaikan permintaan. Yang keempat, ada perubahan dalam proses produksi. Apabila ada perusahaan mendadak dalam proses produksi, perusahaan mungkin kesulitan menyesuaikan metode JIT ini dengan cepat, terutama jika proses baru membutuhkan bahan baku yang tidak tersedia tepat waktu. Selanjutnya, yang terakhir ada tantangan dalam kualitas produk. Metode JIT ini berfokus pada kecepatan. Terkadang perusahaan mungkin mengurangi pemeriksaan kualitas bahan atau produk untuk memenuhi tenggat waktu produksi yang bisa mempengaruhi kualitas barang yang dihasilkan. Sekian dari saya.
Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi just in time beserta contohnya. Just in time terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, produksi sesuai permintaan. Yang kedua, pengiriman tepat waktu. Yang ketiga, kualitas tinggi. Yang keempat, penggunaan sumber daya secara efektif. Yang kelima, pengurangan limbah dan biaya. Nah, yang pertama, produksi sesuai permintaan. Produksi sesuai permintaan adalah metode produksi yang membuat produk sesuai kebutuhan. Produk ini hanya diproduksi setelah pesanan diterima, sehingga produsen dapat menyiapkan dan menyediakan bahan baku. Contohnya, brand Zara lah. Nah, brand Zara menerapkan JIT atau Just in Time dengan memproduksi koleksi pakaian jumlah kecil dan mengirimkannya secara cepat ke toko-toko mereka. Nah, itu. Oke, baik, yang kedua, pengiriman tepat waktu. Pengiriman tepat waktu adalah proses pengiriman barang yang dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan atau lebih cepat. Kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi efisien, operasional, dan kepuasan pelanggan. Nah, itu pengiriman tepat waktu itu ya. Contohnya dipakai oleh suatu perusahaan yaitu Burger King. Waralaba ini menyiapkan makanan hanya saat pelanggan memesan sehingga makanan tetap segar dan pemborosan diminimalkan. Nah, itu mungkin ya contohnya. Dan yang ketiga, kualitas tinggi. Nah, kualitas tinggi adalah upaya untuk menghasilkan sesuatu dengan kualitas yang baik atau mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Kualitas dapat diartikan sebagai tingkat baik atau buruknya, atau kadar derajat dan atau tarafnya. Nah, contohnya seperti perusahaan Toyota ya, motor compression. Toyota menggunakan sistem produksi yang berbasis JIT. Komponen mobil tiba di garis produksi tepat waktu sehingga mengurangi penumpukan persediaan. Dengan begitu Toyota dapat meningkatkan kualitas produk. Menurunkan biaya produksi dan mempercepat waktu produksinya. Dan yang keempat ada penggunaan sumber daya secara efektif. Nah, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya yang pertama, mengurangi penggunaan sumber daya seperti air, listrik, dan bahan bakar. Yang kedua, menggunakan sumber daya terbarukan seperti energi matahari, angin, air, dan biomasa. Dan yang ketiga, yang terakhir, mendaur ulang dan menggunakan kembali seperti mengolah sampah menjadi produk baru. Nah, itu. Oke, dan yang kelima, pengurangan limbah dan biaya pembuangan. Pengurangan limbah dan biaya. Nah, pembuangan limbah adalah upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan biaya dikeluarkan untuk membuang limbah. Jadi inti nama dari biaya memperkecil meren jadi tidak terlalu mahal dan sampah juga tidak terlalu banyak menumpuk ya. Nah, upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dengan menggunakan lebih sedikit bahan sejak awal. Pengurangan limbah dapat dilakukan dengan yang pertama, menggunakan kedua sisi kertas. Yang kedua, menggunakan cangkir keramik sebagai pengganti gelas sekali pakai. Yang ketiga, membeli dalam jumlah besar daripada membeli barang di kemasan. Yang ketiga, yang empat, mengurangi penggunaan bahan sekali pakai. Mungkin itu saja pemaparan dari strategi JIT atau Just in Time. Terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum. Terima kasih kepada para pemateri karena telah menyampaikan materinya dengan sangat jelas dan juga terperinci. Nah, dari kesimpulan materi kali ini yaitu tentang Just in Time. Just in Time itu adalah strategi produksi efektif untuk meningkatkan efisien, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas produk. Dengan menerapkan prinsip-prinsip just in time, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan daya saing di pasar. Mungkin hanya itu saja dari kelompok kami. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.